Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ustaz semuanya, kita lanjutkan belajar memaknai kitab Majalis Susaniyah. Ini hadis ke-24 bagian terakhir. Kemarin terakhir kita berhenti di qauluhu ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha. Bermula sabda Nabi ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hanya saja dianya. Ini nggak ada penjelasan dhamir kemana, jadi kita anggap dhamir sya'an. Jadi makna hiya a'malu. Hanya saja bermula dianya sesuatu itulah a'malukum, amal-amal kamu. Siha yang aku hitung akannya amalan. Adubatuha lakum bi'ilmi wa malaikatil hafadhati. Yang aku dobit, yang aku tulis ya. Aku tulis akannya amalan untukmu dengan ilmuku dan dengan malaikat-malaikatku yang menjaga. Hanya saja dianya itulah amalan-amalan kamu yang aku hitung akannya amalan. Apa makna hitung? Adubatuha. Aku menulis. Jadi Allah menulis amal kita untukmu dengan ilmuku dan dengan malaikat-malaikatku. Hmm. Atau malaikat ini jangan kita atah kepada ilmu ya, kepada fa'il adwatu kan boleh kan? Jadi menulis akannya amal kamu oleh malaikat-malaikatku al-hafadzatu berarti. Jadi boleh isim zahir antah kepada isim dhamir kalau sudah dipisah. Uskun anta wa zawjuka walaupun dipisahnya bukan dengan dhamir. Itu dalam nahwu mudah-mudahan. Jadi di sini dalam hadis ini Allah menyatakan itulah amal kamu yang aku hitung dengan ilmuku dan ditulis oleh malaikatku. Ini kalau kita maksud ini rofa berarti atas kepada fa'il adbatu ya. Aku menulis akannya amal untukmu dengan ilmuku dan menulis oleh malaikat-malaikatku yang menjaga. Pertanyaan, kalau Allah tahu amal hambanya, kenapa harus ada malaikat yang mencatat? Kenapa harus ada malaikat yang mencatat amalan? Wahtija lahum ma'ahu la linaqsihi anil ihsa'i bal liyakunu syuhada'a bainal khalqi wal khaliqi. Dan diperlukan bagi mereka malaikat bersamanya Allah la linaqsihi, bukan karena kurangnya Allah anil ihsa dari menghitung. Bisa saja Allah tidak perlu kepada malaikat. Allah tahu semua pekerjaan hambanya. Bal liyakunu syuhada'a. Nah, tetapi supaya adalah mereka malaikat itu jadi saksi bainal khalqi wal khalqi, antara makhluk dan khalik. Jadi kalau malaikat yang menulis lebih menguatkan di akhirat kita nggak bisa protes ya. Ya. Bahkan kalau kita lihat di sini bukan hanya malaikat saja, waqad tudammu ilaihim syahadatul a'dha'i ziyadatan fil adli. Dan kadang-kadang atau bisa juga tahki ini. Dan sungguh ditambahkan kepada mereka malaikat syahadatul a'dha, akan kesaksian segala anggota badan. Dan sungguh ditambahkan kepada mereka malaikat syahadatul a'dha, akan kesaksian anggota badan ziyadatan fil adli, karena menambah dalam keadilannya. Jadi Allah tahu perbuatan hambanya ditulis oleh malaikat. Malaikat juga jadi saksi tambah anggota badan baik yang melakukan kebaikan atau keburukan menjadi saksi. Dalilnya apa? Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu. Kafa binafsika bi, biasanya yang dimasuki bi itu fiil. Fa'ilnya kafa. Kafa billahi syahida. Jadi fa'il kafa itu ada binya biasanya. Bi ada taukid. Cukuplah dirimu pada hari ini. Cukup kepadamu hasiba, hal keadaan kamu itu yang menghitung.
Nah, jadi di akhirat manusia akan menghitung amalnya sendiri karena anggota badannya menjadi saksi. Wal hasruhuna bin nisbati li jazail amal, dan bermula hasar di sini itu dengan nisbah bagi balasan amal. Di sini ada hasar hanya saja amalan kamu aku hitung akannya amalan. Nah, bermula hasar di sini dengan dinisbah bagi balasan amal. Jadi mana ini balasan? Jadi maknanya Allah menghitungnya, Allah pengen membalasnya. Hmm. Makna dihitung oleh Allah, maknanya Allah akan membalasnya kan? Kan kayak ujian, kalau dihitung tujuannya biar ketahuan siapa juara, kan begitu? Secara zahir lafadznya. Qauluhu faman wajada khairan. Hanya saja dianya sesuatu itulah amalan-amalan kamu yang aku hitung akannya amalan. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapati ia akan kebaikan, akan kebaikan. Ai sawaban wa na'iman. Barang siapa yang mendapati ia akan kebaikan, kebaikan di sini bermakna pahala dan kenikmatan. Falyah falyahmidallah. Hamidah yahmadu falyahmadillah. Maka hendak memuji ia akan Allah ala taufiqihi, atas taufiknya Allah. Taufik bagi apa? Lima tarattaba alaihi dzalikal jazaa wa sawabu. Bagi sesuatu yang terjadi di atasnya sesuatu oleh demikian balasan dan pahala. Barang siapa yang mendapati akan kebaikan, dia mendapati dirinya melakukan kebaikan. Kebaikan maknanya kebaikan amalan yang ada pahalanya. Maka hendak memuji ia akan Allah, berterima kasih ia kepada Allah, memuji ia akan Allah atas taufiknya Allah, taufik Allah untuk melakukan sesuatu yang di atas sesuatu itu ada balasan dan pahalanya. Artinya ketika kita pun melakukan kebaikan tetap alhamdulillah karena Allah lah yang memberi taufik kepada kita hingga kita bisa melakukan kebaikan yang dalam kebaikan itu sudah Allah tetapkan pahalanya. Maka hendak memuji akan Allah atas taufiknya Allah. Taufik bagi apa? Bagi sesuatu yang terjadi di atasnya oleh demikian balasan dan pahala. Akhrajat Tirmidzi, telah mengeluarkan oleh Imam Tirmidzi akan ma. Ini hadis jumlah ma min maitin nanti pada mahal nasab maf'ul akhrajat. Mengeluarkan oleh Tirmidzi akan satu hadis ma min mayitin yamutu illa nadima. Tidak ada dari satu mayat pun yang meninggal ia kecuali menyesali ia. Nah, di akhirat nih orang soleh menyesal, apalagi pelaku maksiat. Fa in kana muhsinan nadima alla yakuna iddada. Maka jika ada ianya seseorang itu yang berbuat baik niscaya menyesali ya. Nah, kenapa ia menyesali? Alla yakuna, ini kita takdirkan huruf jar. Karena bahwa tidak ada ia itu iddada yang menambah ia akan kebaikan. Jika ada ianya seseorang itu yang berbuat baik niscaya menyesali ia. Menyesali ia karena tidak ada ia itu yang menambah ia akan kebaikan. Jika di akhirat nanti orang baik melihat balasan Allah yang sangat banyak, dia juga menyesal. Wa in kana musian nadima alla yakuna ista'taba. Dan jika ada ianya seseorang itu yang berbuat buruk, niscaya menyesal ia karena tidak ada ia itu ista'taba. Ista'taba itu minta kerelaan, minta maaf. Nah, kayak taubat gitu. Cuma bahasanya ista'taba. Dan jika ada ianya seseorang itu yang berbuat buruk, niscaya menyesali ia karena tidak ada ia itu yang bertobat ya. Kita artikan tobat juga boleh mudah-mudahan ya. Nah, titik ya. Wala yajibu 'ala Allahi syai'un li ahadin min khalqih, dan tidak wajib kepada Allah oleh sesuatu apapun bagi seseorang pun dari makhluknya Allah. Artinya Allah di sini sebenarnya apa yang kita lakukan untuk diri kita ya. Allah memberi pahala pun tidak wajib. Tidak wajib Allah memberi pahala kepada hambanya, cuma tafatul karunia Allah. Dan Allah juga tentunya tidak wajib menyiksa kan, boleh saja Allah mengampuni.
Nah, mungkin ini ya, mungkin beliau menambah ini wala yajibu sebagai khilaf antara ahli sunnah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu punya keyakinan tentang aslah atau islah ya. Allah wajib melakukan yang terbaik untuk hamba. Nah, sedikit lagi ya, nanti kita ganti di khatimatul majelis. Qauluhu wa man wajada ghairi dzalik, ghairu dzalik. Bermula sabda Nabi wa man wajada ghaira dzalik. Barang siapa yang mendapati ia akan selain demikian. Selain demikian tadi, selain kebaikan berarti kan di atas barang siapa yang mendapati ia akan kebaikan. Lawannya dan barang siapa yang mendapati ia akan selain demikian. Makna selain demikian selain kebaikan. Syarran. Barang siapa yang mendapati ia akan selain demikian kebaikan, yakni syaran keburukan. Nah, kenapa tidak disebut langsung aja waman wajada syarran ya? Tapi tidak disebut syaran langsung, tapi diganti dengan ghairu dzalik. Walam yadhkuruhu bilafdihi dan tidak menyebut oleh Nabi. Ketika Nabi menceritakan hadis qudsi tadi, walam yadhkur dan tidak menyebut ianya Nabi akannya syarran bilafdihi dengan lafadznya syarran. Ta'liman lana kaifiyatal adabi fin nutqi bil kinayati. Karena mengajarkan bagi kita akan cara beradab dalam bertutur dengan kinayah. Ya, dalam hadis tadi Nabi nggak langsung menyatakan waman wajada syarran. Enggak, tapi Nabi ganti barang siapa yang mendapati akan selain kebaikan. Pun maknanya keburukan juga. Walam yadhkuruhu tidak menyebut oleh Nabi akannya syaran bilafdihi dengan lafadznya syaran. Ta'liman lana karena mengajarkan. Ta'liman karena mengajarkan oleh Nabi bagi kita kaifiatal adabi akan cara beradab fin nutuki dalam bertutur dengan kinayah. Bertutur dengan kinayah dari apa? Amma yu'zi. Dari apa saja yang menyakiti ia. Au yustakbaha. Dari sesuatu yang dianggap buruk ia. Au yustaha. Atau dari sesuatu yang dianggap malu ia. Nah, yang dimalukan ia min dzikrihi dari menyebutkan sesuatu. Ya. Makanya makanya nggak bagus kita ngomong jorok gitu. Harus kita pakai bahasa kinayah. Ya. Wa isyaratan kita tahu pada ta'limat tidak menyebut oleh Nabi akannya syaran dengan lafadznya isyaratan ila annahu karena mengisyarah ila annahu kepada bahwa sungguhnya seseorang idza jitana balaftahu kaifa luqu'u fihi apakah Nabi juga ini enggak ada sallallahu karena mengisyarah kepada bahwa sungguhnya seseorang itu apabila menghindari ia akan lafadznya keburukan maka kaifa maka bagaimana itu terjatuh dalamnya keburukan. Ini isyarat. Secara isyarat, ketika Nabi menghindarkan menyebut lafaz syaran, otomatis juga Nabi mengajarkan kita umat untuk menghindari lafaz syaran. Ketika seseorang menghindari lafaz keburukan aja dihindari, mana mungkin dia terjatuh ke dalam keburukan. Nah, ini kalau domainnya kembali ke seseorang, umat Nabi. Karena mengisyarah kepada bahwa sesungguhnya seorang apabila menghindari akan lafaz syar, maka bagaimana itu terjatuh dalam syar. Orang lafadznya aja kita hindari, apalagi memperbuatnya. Jadi ini bisa kelihatannya bisa berbagai macam tinjauan. Damer yadhkuru, ini kan firman Allah dari dalam hadis kursi, tapi yang mengucapkan Nabi berarti kembali kepada Nabi yang pertama. Damer yadhkur, tidak menyebut oleh Nabi akannya syarat. Kemudian di ijtanabahu. Kenapa kita kembali ke seseorang? Karena mafhum dari atas. Nabi tidak menyebutkan syarat karena mengajarkan adab pada umatnya kan? Nah, tapi di depan ini beda lagi coba usah lihat. Wa ila annahu dan karena mengisyarat kepada bahwa sungguhnya Allah Ta'ala wa ila annahu dan mengisyarat kepada bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu hayyun karim. Itu maha hidup lagi maha mulia. Yuhibbus sitra yang menyukai ianya Allah akan menutup aib wa yaghfiru dzunuba dan mengampuni ianya Allah akan dosa wala yu'aliju bil uqubati dan tidak akan menyegera ianya Allah dengan menyiksa
wala yahdiku sitra, dan tidak akan membuka ianya Allah akan tutupan aib hambanya. Gimana Ustaz? Ada yang pengen meluruskan? Bagaimana yang lebih tepat? Jadi dari tiga-tiga domer itu, satu ke Nabi, satu ke insan, ke orang, satu ke Allah ini. Ya. Kalau ini memang yakin ke Allah karena ada Ta'ala. Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ustaz Khalil bagaimana? Yang perlu diluruskan Ustaz Khalil. Secara zahir mafhumnya kita paham nggak? Dengar dengan long Wiwin ya. Masya Allah. Oh, Nawin. Nah, tapi dengerin ya. Ya. Jelas, jelas. Gantian siapa yang mau baca silakan. Qauluhu fala yaluman. Kalau ada yang mau baca tinggal bilang aja. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Fala yalumanna illa nafsah. Ini masih kaitan waman wajada. Barang siapa yang mendapati ia akan selain kebaikan, yakni keburukan. Niscaya fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan mencela ia kecuali dirinya. Terlanjur melakukan keburukan hingga dapat siksa, jangan mencela berarti kan. Salahkan diri sendiri. Berarti kita nggak boleh bilang, kenapa kamu maksiat? Kan takdir Allah. Ah, kan di sini. Mananya, kenapa kamu mencuri? Kan takdir Allah. Kalau Allah nggak menentukan saya mencuri, kan saya nggak akan mencuri. Ini kalau menurut Khalifah Umar, orang itu akan dipotong tangannya dengan takdir Allah juga. Nggak boleh kita menyalahkan Allah ketika kita terjatuh dalam maksiat atau melakukan keburukan. Fala yalumana, maka jangan mencela ia kecuali dirinya. Kenapa? Fa innaha asarat syahwatiha wa mustalazzatiha ala ridha khaliqiha wa raziqiha. Karena sesungguhnya nafsu itu asarat, mengutamakan ianya nafsu akan syahwatnya nafsu. Asarat, asar mendahulukan. Kenapa ia jangan mencela kecuali dirinya nafsunya? Fa'innaha, karena sungguhnya nafsu itu asarat. Mengutamakan ianya nafsu, mendahulukan ianya nafsu akan syahwatnya nafsu. Dan kelezatannya nafsu ala ridha khaliqiha, di atas ridha penciptanya nafsu dan pemberi rezekinya nafsu. Ya, karena mengikuti hawa nafsu, salahkan hawa nafsu. Hawa nafsu ya diri kita kan. Karena dia mengutamakan syahwatnya, maka farat bini'amihi, maka kafir ia atau kufur ia dengan nikmat-nikmatnya Allah. Walam tuz'in li ahkamihi wa hikamihi, dan tidak tunduk dari az'ana yuz'in. Walam tuz'in, dan tidak tunduk ianya nafsu bagi hukum-hukumnya Allah, wa hikamihi, dan bagi hikmah-hikmahnya Allah, bagi kebijakan-kebijakannya Allah. Karena dia tidak tunduk kepada hukum-hukum Allah, fastahaqqat ayyu amilaha bidhuhuri adli, maka berhak ianya nafsu bahwa memperlakukan ianya Allah akannya nafsu tadi bidhuhuri adlihi, dengan tampak keadilannya Allah, wa ayyu harrimaha, dan bahwa mengharamkan ianya Allah akannya jiwa tadi nafsu tadi mazaya judihi wa fadlih, akan kelebihan-kelebihan dari kedermawanannya Allah dan karunia-Nya. Mudah-mudahan begitu maknanya. Gantian Ustaz. Fadal. Hmm. Membaca Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun. Khotimatul majlis.
warada hadzal hadis bizi biziyadatin ala ma huna wa huwa ma akhrajahu at-Tirmidzi an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu azza wa jalla ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fas'aluni al-huda ahdikum wa kullukum faqirun illa man agnaituhu fas'aluni arzukum wa kullukum muznibun illa man afaituhu faman alima minkum anni zu qudratin alal maghfirah fastaghfiruni ghafartu lahu wala ubali walau anna awalukum wa akhirakum wa hayyakum wa maitakum wa ratbakum wa yabisakum ijtami'u ala atqa qalbi abdin min ibadi. Oke. Ma zada dzalik fi mulki janahu ba'udatin. Itu dulu, Ustaz. Masya Allah. Mana ini dulu, Ustaz? Ini sebenarnya udah ada maknanya, Ustaz, dalam bacaannya. Cuma udah biarin ya, ini saya terjemahkan. Khatimatul majlis. Ini adalah penutup majlis. Waroda hadzal hadisu bidziyadatin ala mahuna. Telah datanglah oleh ini hadis dengan tambahan yang ada ianya tambahan di atas ma yang ada di sini. Artinya ada riwayat riwayat lain yang mirip cuma ada tambahan sedikit. Apa hadisnya? Bahwa dan dianya hadis itu ma akhrajahu Tirmidzi, ma hadis yang mengeluarkan akannya oleh Tirmidzi an Abi Dzarrin dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala berkata ianya Rasul. Apa kata Rasul? Yaqulullahu azza wa jalla. Berfirman oleh Allah azza wa jalla. Ya ibadi wahai hamba-hambaku. Kullukum dhallun. Bermula semua kamu itu tersesat. Illa man hadaitu. Kecuali orang-orang yang aku tunjuki akan dia. Fas'alunil huda. Maka minta oleh kalian kepadaku akan petunjuk. Ahdikum. Majidum dengan jawab is'alu. Minta olehmu aku akan petunjuk. Ahdikum nisi aku tunjukkan akan kamu. Wa kullukum faqirun dan bermula semua kamu itu fakir. Illa man agnaituhu kecuali orang-orang yang aku buat kaya akan dia. Fas'aluni arzuqku. Maka minta olehmu akan aku nisi aku beri rezeki kepadamu. Wa kullukum mudznibun dan bermula semua kamu itu pendosa. Illa man afaitu kecuali orang-orang yang aku selamatkan akan dia dari dosanya. Faman alima minkum anni zu qudratin. Maka barang siapa yang tahu ia dari kamu. Akan bahwa sungguhnya aku itu zu qudrah. Yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan alal maghfirah kepada mengampuni. Fastaghfaroni. Fastaghfaroni ya. Maka mohon ampun ia nyaman. Akan aku fi'il madhi ini. Fastaghfarani maka mohon ampun ia kepada aku. Ghafirtulah. Niscaya aku ampuni akan dia. Aku ampuni bagi dia wala ubali dan aku tidak peduli. Aku tidak peduli walaupun dosanya besar. Kalau dia mohon ampun, aku ampuni. Walau anna awwalakum, jikalau bahwa sungguh awal dari kamu, wa akhirakum dan orang yang terakhir dari kamu, wa hayyakum, orang yang hidup dari kamu, wa mayitakum, orang yang mati dari kamu, wa ratubakum, dan yang basah dari kamu. Ini saya juga nggak paham ya. Jadi ratba isim fa'il dia. Simpail fahuwa ratbun fa'lun simpail waya bisaku dan jikalau bahwa sungguh yang kering dari kamu itu ijtama'u berkumpul mereka semua jawab lau ala atqa qalbi abdin di atas paling takwanya hati seorang hamba dari hamba-hambaku ma zada dzalika fi mulki janaha ba'udati ini kan nggak ada di lafaz hadis sebelumnya. Niscaya tidak menambah oleh demikian. Oleh demikian semua makhluk tadi soleh semua, taat semua.
Niscaya tidak menambah oleh demikian dalam kerajaanku janaha ba'udatin akan sesayap nyamuk. Walau anna awwalakum wa akhirakum, jikalau bahwa sungguh awal kamu, akhir kamu, hayyakum, yang hidup dari kamu, mayyitakum, yang mati dari kamu, waratubakum, ini nggak pakai alif Ustaz. Di kitab satu lagi nggak pakai, sama kayak di atas. Waratubakum, dan yang basah dari kamu, wayabisakum, yang kering dari kamu, itu ijtama'u. Berkumpullah mereka semua ala ashqa qalbi abdin, di atas paling celakanya hati seorang hamba dari hamba-hambaku, mana kasozalika min mulki janaha ba'udati. Niscaya tidak mengurangi oleh demikian dari kerajaanku akan sesayap nyamuk. Walau anna awwalakum wa akhirakum, sama. Jikalau bahwa sungguh yang awal dari kamu, yang akhir dari kamu, hayyakum, yang hidup dari kamu, wa mayyitakum, yang mati dari kamu, waratubakum, yang basah dari kamu, wa yabisakum, yang kering, ijtama'u. Itu berkumpul mereka semua fi sa'idin wahidin, dalam tanah yang satu, dalam satu tempat, dalam bumi yang satu. Fasa'ala kullu wahidin minkum ma balagat umniyatu. Maka meminta oleh setiap yang satu dari kamu akan apa yang sampailah oleh cita-citanya. Meminta oleh setiap yang satu dari kamu akan sesuatu yang sampailah oleh cita-citanya. Nah, cita-citanya tiap-tiap yang satu. Pak Il, itu kulla sailin minkum. Maka aku memberikan akan setiap peminta dari kamu. Mana kasadzalik, niscaya tidak mengurangi oleh demikian min mulki dari kerajaanku syai'an akan sesuatu. Illa kama law anna ahadakum, melainkan sebagaimana law anna ahadakum, jikalau sungguh salah seorang dari kamu itu marra bil bahri, melewati ia di satu laut, faghamasa fihi hibratan, maka membenamkan ia dalamnya laut akan satu jarum, summa rafa'aha, kemudian mengangkat ia akannya jarum ilahi kepadanya, salah satu kamu. Berarti mirip-mirip misalkan. Sama seperti di atas, cuma lafadznya beda. Melainkan seperti mengurangi oleh jarum yang dicelupkan ke laut. Nah, bahkan itu pun tidak dimaksud dari lafadznya, kan? Kalau jarum ada yang mengurangi sedikit basah. Tapi dalam pandangan mata memang nggak ada yang tersisa di jarum. Tapi maksudnya memang tidak kurang sama sekali. Kenapa tidak kurang sama sekali? Melainkan seperti mengurangi oleh jarum yang dibenamkan ke dalam laut. Wazalika li'anni jawadun wajidun majidun. Ini tulisannya jarang. Li'anni jawadun wajidun majidun. Karena bahwa sungguh aku itu yang maha dermawan, wajidun, yang memiliki segalanya, mendapati, majidun, lagi maha mulia. Dalam sebahagian kitab ini bukan wajidun di sini. Li'anni jawadun wahidun. Dan teks kitab yang biasa kita baca satu lagi, wahidun. Nah, sini wahidun. Li'anni jawadun wahidun majidun. Ya, tapi di sini majid. Tahu yang benar yang mana? Mungkin dua-duanya misalnya. Karena sungguhnya aku itu maha dermawan, itu maha esa, itu yang majid. Majid apa? Majadah yang mulia. Af'alu ma uridu. Aku memperbuat akan apa yang aku inginkan. Atau i kalamun wa azabi kalamun. Bermula pemberianku itu kalam dan siksaku pun itu kalam. Artinya ketika Allah pengen memberi atau menyiksa, tinggal Allah berfirman aja ya. Innama amri li syai'in idza aradtuhu an aqulu lahu kun fayakun. Hanya saja bermula urusanku bagi sesuatu itu. Apabila aku menginginkan akannya sesuatu, itu bahwa aku mengatakan baginya sesuatu, kun, jadilah kamu, fayakun, maka jadi ya. Ada jajan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu biradik. Bermula Allah subhanahu wa ta'ala itu yang tahu dengan maksudnya. Ini saya juga nggak paham syarahnya Ustaz. Jadi kurang maknanya seperti itu. Nah, kitab Majalisus Saniyah Syarah Matan Arba'in An-Nawawiyah. Itu Ustaz. Jadi kita lanjutkan ke majelis selanjutnya karena baru 30 menit. Kita ngajinya sejam insya Allah. Siapa yang mau baca silakan. Nanti selanjutnya majelis ke 25.
Yang nggak paham kita lewati. Ya. Ada yang mau baca? Silakan. Izin baca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majalisul khamisu wal ishruna fil hadisil khamisi wal ishrin. Alhamdulillah la yahmad wa la yahmadu siwallah wa la ilaha illallah wa subhanallah la yahmasbi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa astaghfirullah wa salat wa salam ala asrafi khalqillah Muhammad Abdullah wa ala alihi wa ashabihi as-sadatu saqatil amin. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala anna nas min ashab an Anas ini okay. An-nanasan. Oh, anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahaba ahlud dusur bil ajur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bi ana lakum bi kulli tasbihatin sadaqatan wa kullu takbiratin sadaqatan wa kullu tahmidatin sadaqatan wa kullu tahlilatin sadaqatun wa amara bil ma'ruf sadaqah wa naha 'anil munkar sadaqah wa fi ba'di ahadikum sadaqatan qalu ya Rasulullah ayat ayat Ayati. ayati ahaduna syahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajarun qala ara'aytum law wada'aha fi haram akan alaihi wazrun fakada idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun rawahul muslim. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Kita maknain dulu. Al-Majlisul Khamis wal Ashruna bermula majlis yang ke-25 itu fil hadisil khamisi wal ashrina pada hadis yang ke-25. Alhamdulillahi bermula segala puji itu bagi Allah. Wala yuhmadu siwallah dan tidak dipuji akan selain Allah. Wala ilaha illallah dan tidak ada ilah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Wa subhanallah dan maha suci Allah. La yambaghi tasbihu illa lillah. Yang tidak patutlah oleh bertasbih kecuali untuk Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa astaghfirullah dan aku mohon ampun akan Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Dan bermula salawat dan salam itu kepada yang paling mulia dari makhluknya Allah. Siapa beliau? Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi dan kepada keluarganya Nabi. Wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya Nabi. As-sadati yang memimpin, yang jadi pimpinan. Asyiqati lagi yang terpercaya mereka. Amin. Allahumma amin. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala berkata ianya Abi Dzar inna nasan min ashabi Rasulillah sesungguhnya seorang manusia dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qalu mereka berkata kenapa mereka Ustaz? Nasan apa ini bukan mufrad berarti ya? Nasan saya kira tadi mufrad tapi kenapa qalu Ustaz? Apa untuk ta'dil? Bisa juga mu'addam ghaib Ustaz.
Sebagaimana mukhatab kan mu'adzam juga antum. Satu orang kita sebut antum kan. Atau mungkin mananya isim jenis ini. Insan, nasun, nasun. Apa qalu? Qalu. Masya Allah. Enggak kepikirkan. Qalu benar. Inna nasan. Ya. Sesungguhnya manusia min ashabi Rasulillah dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka berkata lin nabi bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata sebahagian sahabat Nabi? Zahaba ahlud dusuri bil ujuri. Berangkatlah, pergilah oleh ahlud dusur. Dusur harta yang banyak. Pergilah oleh orang-orang yang memiliki harta yang banyak, orang kaya bil ujuri dengan membawa pahala-pahala. Orang kaya dapat banyak pahala. Yusalluna kama nusalli. Hal keadaan mereka itu yang sholat mereka sebagaimana kami sholat. Berarti yang menyatakan ini orang miskin nih. Ada sahabat Nabi yang miskin bilang orang kaya mah enak kan. Mereka banyak banget pahalanya. Sholat juga iya, bersedekah juga iya. Kita yang miskin sholat doang nih. Pergilah oleh orang-orang kaya bil ujuri dengan banyak pahala. Yusallun hal keadaan mereka itu yang sholat. Kama nusalli sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka itu puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaqun dan mereka itu bersedekah. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan bersedekahlah mereka dengan kelebihan-kelebihan harta mereka. Kami tidak bisa melakukannya. Mafhumnya begitu kan? Qala berkata ayahnya Nabi. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Ya, qala Nabi berkata, apakah tidak? Apakah ini ada takdirnya nanti di syarah kita lihat. Apakah dan tidak sungguh telah menjadikan oleh Allah untukmu akan apa yang engkau bersedekah dengannya? Apakah tidak sungguh telah menjadikan oleh Allah bagimu akan sesuatu yang engkau bersedekah dengannya sesuatu? Ya, padahal kalian juga bisa bersedekah walaupun bukan dengan harta. Innalakum bikulli tasbihatin shadaqatan. Sesungguhnya untukmu dengan setiap satu tasbih itu sedekah. Wa kulli kita antah aja kepada kulli Ustaz, walaupun nggak pakai ba, nggak apa-apa. Wa kulli takbiratin shadaqatan dan bahwa sungguh untukmu. Nah, dengan setiap takbir itu sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan dan dengan setiap tahmid itu sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqatan dan dengan setiap tahlil itu sedekah. Wa amrun kita jadikan mubtada. Wa amrun bil ma'rufi sadaqatun dan bermula memerintahkan dengan yang baik itu sedekah juga. Wa nahyun anil mungkari sadaqatun dan melarang dari kemungkaran juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Wa fi bud'i ahadikum sadaqatan dan atau kebaru padam dan dalam kemaluan salah satu kamu pun itu ada sedekah. Masya Allah, dalam kemaluan ada sedekah. Bud'i. Qalu mereka berkata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Adakah mendatangi oleh salah satu kami akan syahwatnya dan adalah bagi dia dalamnya syahwat itu pahala? Ketika seseorang mendatangi istrinya untuk memenuhi nafsunya, apakah ada pahalanya? Qala, Nabi berkata, Ara'aitum law wada'aha fi haramin? Apakah kamu melihat? Apakah kamu tahu? Nah, jikalau meletakkan ianya seorang akan syahwatnya pada yang haram, akan alaihi widron. Adakah ada di atasnya itu dosa? Tentu berdosa kan? Kalau berzina berdosa. Berarti kalau hubungan suami istri dapat pahala. Fakadza idza wada'aha fil halali. Maka demikian pula apabila meletakkan ianya seorang akan syahwatnya dalam yang halal. Kana lahu ajrun. Niscaya adalah bagi dia itu pahala. Rawahu Muslimun meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Nah, itu sepintas tentang mana hadisnya. Syarahnya kita lihat di syarahnya Ustaz. I'lamu ikhwani ketahui olehmu wahai saudara-saudaraku waffaqani Allah wa iyyakum li taatihi. Semoga memberi taufik kepadaku oleh Allah dan kepadamu untuk taatnya Allah. Apa yang perlu kamu ketahui? Anna hadzal hadisa azimun.
mustamilun ala qawaidid din. Bahwa sungguh ini hadis itu agung yang mencakupi itu lagi ya. Bahwa sungguh ini hadis itu yang agung itu yang mencakupi ianya hadis ala qawaidid din di atas kaidah-kaidah agama. Ya, nggak panjang lebar penjelasannya, Ustaz. Gitu aja. Beliau nggak mengurangi panjang lebar. Qauluhu zahaba ahlud dusuri ay al-malil katsir. Bermula sabda Nabi zahaba ahlud dusur ay al-malil katsir, orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Bil ujuri ail kasirati, dengan pahala-pahala yang banyak. Kenapa mereka banyak pahala? Wazalika li'annahum, bermula demikian itu karena sesungguhnya mereka orang kaya tadi itu yusallun, mereka sholat kama nusalli, sebagaimana kami sholat. Sumun, dan mereka puasa kama nasumu, sebagaimana kami puasa. Tasaddaqun, dan mereka bersedekah bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta-harta mereka. Bi amwalihimil fadilah, dengan harta-harta mereka yang lebih an kifayatihim, dari kebutuhan mereka. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka ya. Wa quyyidu bidzalika bayanan li fadlis sadaqah, dan dikaitkan mereka dengan demikian. Dikaitkan mereka dengan demikian mananya mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kenapa dikaitkan? Dikaitkan mereka dengan demikian bersedekah dengan kelebihan harta bayanan, karena menjelaskan bagi kelebihan sedekah. Sedekah baru utama banget kalau bersedekah lebih dari kebutuhan. Beda sama kita tasawuf. Kita tasawuf pun walaupun kita dalam kekurangan juga anjuran. Fa innaha bighairil fadli anil kifayati makruhatun. Karena bahwasanya sedekah dengan bukan yang lebih dari kecukupan itu makruh. Au muharramatun, atau bahkan ada yang haram, tergantung kondisinya. Kalau jatah anak-anak kita ambil, kita sedekahkan hingga anak-anak kelaparan, itu bisa haram ya. Nah, nah, jadi bahkan ada juga walaupun kita kekurangan malah sunnah. Isar masuk dalam bab isar. Ini dalam kondisi normal mungkin Ustaz. Nah, kita nggak makan dan kita lapar, tapi kita masih sanggup menahan lapar kan? Kita sedekahkan ke orang lain bisa makruh, tapi kalau kita masih sanggup menahan lapar, nah, insya Allah nggak makruh. Wahada laisa hasadan. Bermula ini tidaklah ini itu iri. Ketika sebahagian sahabat yang miskin tadi menyatakan orang kaya itu enak, pahalanya banyak. Mereka sholat, kami sholat, mereka juga dapat pahala tambahan dengan bersedekah. Wahada laisa hasadan. Ini tidaklah ini itu iri. Ini bukan iri namanya. Bal ghibtatan, tetapi ghibtah atau kecemburuan ya. Cemburu dalam arti pengen mendapatkan pahala yang sama. Gak pengen orang berkurang pahalanya. Jadi nggak disebut hasad, tapi ghibtah. Ghibtah maknanya mirip-mirip dengan hasad. Cuma ini dalam kebaikan namanya ghibtah biasanya. Tetapi ini adalah ghibtah. Talaban lil munafasati fima yatanafasu bihil mutanafisun. Bermula ini tidaklah ini itu dengki bal ghibtatan, tetapi ghibtah, tetapi kecemburuan karena mencari bagi perlombaan pada sesuatu yang berlomba-lomba dengannya sesuatu oleh orang yang berlomba-lomba. Artinya ini ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa mereka pengen berlomba? Atau kenapa mereka mencari untuk bisa berlomba juga? Lisyiddati hirsihim alal a'malis solihati. Karena sangat-sangat ingin mereka kepada amal-amal yang soleh. Walamma fahima minhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zalik. Manakala memahami dari mereka para sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika, akan demikian, qala, niscaya berkata ianya Nabi lahum, bagi mereka, jawaban sebagai jawaban, wa tatminan li khatirihim, dan untuk menenangkan bagi pikiran mereka.
Ketika Nabi tahu tujuan mereka untuk berlomba dalam kebaikan, qala lahu, berkata ianya Nabi bagi mereka, jawaban karena menjawab, wa tatminan, dan karena menenangkan li khatirihim, bagi pikiran hati, bagi pikiran sebahagian sahabat yang pengen melakukan kebaikan. Diajak ngomong. Innalakum min kulli tasbihatin sadaqah. Aqul Oh, tahmidatin sadaqah. Amrun bil ma'ruf sadaqah. nah, awalaisa. Nah, awalaisa. Ai, ataqulu dzalika. Artinya apakah engkau mengatakan akan demikian? La taquluhu, jangan engkau mengatakan akan demikian. Arti istifham ingkari ya. Awalaisa ataqulu dzalik, apakah kamu akan mengatakan akan demikian? La taquluhu, janganlah kamu mengatakan akan demikian. Jangan begitu. Kamu juga ada cara untuk dapat pahala yang banyak. Fa innahu qad ja'alallah, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu sungguh telah menjadikan oleh Allah Ta'ala lakum bagimu ma tasaddaqun, akan sesuatu yang engkau bersedekah dengannya sesuatu. Ma tatasaddaquna bihi. Nah, jadi tasaddaqun ini fi'il mudhari ini kan, cuma ta-nya dibuang karena kata fa'ala boleh buang ka kalau ketemu dua ta kan. Nah, maka sungguhnya hal dan sya'an itu sungguh telah menjadikan oleh Allah Ta'ala untukmu ma tasaddaqun, akan sesuatu yang engkau bersedekah, yang engkau bersedekah, yang engkau bersedekah, tatasaddaquna bihi, yang engkau bersedekah dengannya sesuatu. Innalakum, bukan innalakum ini ya. Nah, gimana lafadznya tadi? Ini ada yang ketinggalan tadi dia hati gimana? Innalakum bikulli tasbihatin. Ini berarti ada yang ketinggalan. Innalakum, innalakum bikulli tasbihatin ya. Sadaqatan. Ini ada ketinggalan. Sesungguhnya bagimu dengan setiap tasbih, dengan setiap satu tasbih, ay qauli subhanallah, dengan setiap mengatakan subhanallah itu sedekatan, nilainya sedekah. Wa kulli takbiratin, sesungguhnya bagimu dengan setiap kali satu takbir, yakni qauli Allahu Akbar, mengatakan Allahu Akbar, itu sedekatan, nilainya sedekah. Wa kulli tahlilatin, sesungguhnya bagimu dengan setiap tahlil, yaitu membaca la ilaha illallah. Ini banyak salah kita ya. Qauli illa langsung. Qauli la ilaha illallah. Ini alifnya nggak pakai. Sesungguhnya bagimu dengan setiap kali tahlilnya, yakni qauli la ilaha illallah, itu sedekatan, sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, dan bermula memerintahkan dengan kebaikan, itu sedekatun, sedekah juga. Arrafahu isyaratan ila takarrurihi wa subutihi. Arrafahu, memakrifahkan oleh Nabi akannya ma'ruf. Artinya ma'ruf pakai pakai alif lam. Bermula memerintahkan dengan ma'ruf, ma'ruf yang sudah maklum. Ya, mestinya semua orang tahu kebaikan itu apa. Ma'rifah. Arrafahu, memakrifahkan oleh Nabi akannya ma'ruf isyaratan, karena menunjukkan ila takarrurihi, kepada tetapnya ma'ruf, wa subutihi, dan sebutnya ma'ruf, wa annahu ma'lufun ma'hudun, dan karena mengisyarah kepada bahwa sungguhnya yang ma'ruf itu ma'luf, sudah biasa, ma'hudun itu maklum. Itulah tadi, mestinya semua orang itu tahu yang mana ma'ruf, bukan hal yang nakirah ya, bukan hal yang majhul ma'ruf. Wa nahyun an mungkarin shadaqatun, dan bermula melarang dari kemungkaran itu sedekah juga. Nakarahu isyaratan ila annahu fi haidil ma'dum, menakirahkan oleh Nabi akannya mungkar, karena mengisyarahkan kepada bahwa sungguhnya kemungkaran itu fi haidil ma'dum, pada posisi tiada. Jadi mestinya kemungkaran itu nggak boleh ada di masyarakat mukmin ya. Bermula melarang dari kemungkaran yang nggak kelihatan, yang bahkan kemungkaran itu mestinya tidak ada, begitu bahasanahu. Nakarahu, menakirahkan oleh Nabi akannya mungkar, isyaratan, karena menunjukkan kepada bahwa sungguhnya mungkar itu fi haidil ma'dumi, pada posisi nggak ada, awil majhulil ladzi la ulfata lin nafsi fihi, atau pada posisi majhul, tidak diketahui orang, majhul yang
la ulfata, yang tidak ada kedamaian bagi nafsu padanya mungkar. Yang mestinya mukmin itu nggak akan damai, nggak akan melakukan kemungkaran aturannya. Makanya diakhirahkan. Tapi kalaupun kadang terjadi kemungkaran, dia melarang dari kemungkaran itu jadi sedekah juga. Nah, kita ulang lagi dan bermula melarang dari kemungkaran itu sedekaton. Nah, itu sedekah juga. Bisyurutin dengan beberapa syarat. Amar ma'ruf nahi mungkar menjadi sedekah dengan beberapa syarat. Ada ketentuannya. Minha ayyakuna mujma'an ala wujubiha au tahrimiha. Sebahagian darinya syarat itu bahwa ada ianya ma'ruf dan mungkar mujma'an. Itu diijma'kan akan di atas wajibnya tiap-tiap. Itu bahwa ada ianya ma'ruf dan kembali ke tiap-tiap aja. Sebahagian darinya syarat itu bahwa ada ianya ma'ruf dan mungkar, ada ianya tiap-tiap itu diijma'kan atas wajibnya tiap-tiap. Nih tamernya sekali-kali ujubiha kadang-kadang hari ini kenapa ya? Masya Allah. Wujubihi taharimihi. Wujubihi Ustaz. Wujubihi. Wujubihi atau taharimihi ya. Ya, yang benar bukan pakai H. Kitab Majalisus Saniyah Syarah Arba'in Imam Nawawi. Jadi ini yang kitab begini ini harus dirubah ini ala wujubihi baru benar ya. Dhamir mudzakkar. Sebahagian darinya syarat itu ayyakuna bahwa ada ianya ma'ruf dan mungkar itu mujma'an diijma'kan atas wajibnya tiap-tiap au tahrimihi atau haramnya tiap-tiap. Yang boleh kita amar ma'ruf atau nahi mungkar yang pertama hal yang disepakati kewajibannya. Orang nggak sholat kan sepakat semua orang sholat wajib. Nah, itu baru anjuran amar ma'ruf. Atau disepakati keharamannya orang minum minuman keras haram. Nah, kita melihat orang minum minuman keras dianjurkan untuk nahi mungkar disepakati. Kalau hal-hal yang tidak disepakati nggak boleh nahi mungkar atau amar ma'ruf. Orang tahlilan nih ada yang nggak setuju tahlilan kan nggak boleh melarang orang tahlilan. Nah itu contohnya. Karena malah ada yang menganggap tahlilan sunnah dianjurkan ya. Nah, tiba-tiba kita melarang orang tahlil atau maulid lah sekarang kan banyak yang melarang maulid. Itu nggak boleh dilarang karena nggak disepakati hukumnya. Kesunahannya nggak disepakati, kemakruhannya juga nggak disepakati, apalagi keharaman. Nah, wa ya'lama kita antah kepada ayakuna. Wa ya'lama minal fa'ili i'tiqada dzalika halartika bihi. Dan sebahagian darinya syarat itu bahwa mengetahuinya seorang dari pelaku akan apa ya kita i'tiqada dzalik akan meyakini demikian halartika bihi ketika melakukannya seseorang. Akannya ini lebih ke yang mungkar. Sebahagian darinya syarat itu bahwa mengetahuinya seorang dari pelaku akan mengiktikadkan demikian hukum, baik wajib ataupun haram, ketika melakukannya seseorang. Irtikab nggak harus melakukan sebenarnya, melakukan atau meninggalkan irtikab. Ketika orang nggak sholat, kita tahu keyakinan dia bahwa sholat itu wajib. Nah itu disitulah kita dianjurkan untuk amar ma'ruf. Atau ketika orang minum minuman keras, kita tahu dia punya keyakinan minuman keras menurut dia haram, tapi dia melakukannya. Nah, ketika itu kita dianjurkan untuk nahi mungkar. Jadi irtikab itu melakukan, baik melakukan dalam rangka melakukan atau meninggalkan ya. Gimana cara maknain? Irtikab itu mengendarai, melakukan. Nah, melakukan nggak mesti maksudnya berbuat. Jadi orang yang nggak sholat itu disebut sedang irtikab muharram ya. Dia sedang melakukan keharaman yaitu nggak sholat. Itu maknanya. Sebagian darinya syarat itu bahwa mengetahui ianya seseorang yang amir, yang melakukan amar ma'ruf atau yang melarang kemungkaran. Dari pelaku
Akan apa ia ketahui? I'tikada dzalik, akan meyakini demikian ketika memperbuatnya seseorang akan itu. Wa ayyaqdiru ala izalatihi, dan bahwa sebagian dari syarat lagi bahwa mampu ia kepada menghilangkannya kemungkaran. Tapi di sini lebih ke kemungkaran, ya. Nggak ada amar ma'ruf lagi, Ustaz. Atau kita ulang, berarti syaratnya kepada mungkar saja. Ma'ruf udah maklum, mungkin nggak dijelaskan ya. Tadi bermula melarang dari kemungkaran itu sedekah dengan syarat, dengan beberapa syarat. Sebahagian darinya syarat ayakuna, bahwa ada ianya sesuatu, ada ianya kemungkaran. Nggak mungkin kan? Kemungkaran wajib ya. Nah itu makanya tadi saya kembali damir kedua. Kalau ke kemungkaran saja, sebahagian darinya syarat bahwa ada ianya kemungkaran itu diijma'kan atas wajibnya kemungkaran atau haramnya kemungkaran, kan nggak cocok kan? Nggak cocok. Harus dua-duanya, amar ma'ruf nahi mungkar berarti. Walaupun di depan ini lebih cenderung kepada kemungkaran saja, wa ayyaqdira kan ini. Ini lebih cenderung kepada sisi mungkar, dan bahwa mampu ia atas menghilangkannya kemungkaran, imma biyadihi au bilisanihi, ada kala mampu dengan tangannya atau dengan lidahnya. Apa mampu, makna mampu dengan tangan dan lidah? Bi alam yakhsha tarattuba mafsadatin alih, dengan bahwa tidak takut ia akan terjadi kerusakan, mafsadah. Dengan bahwa tidak takut ia akan terjadi kerusakan atasnya si nahi mungkar tadi. Nggak khawatir melarang orang lain, malah kita yang dibunuh. Nah, atau malah kita yang ya dikebukin paling kurang kan. Kalau nggak takut membawa mafsadat kepada diri, ketika itu baru ada anjuran nahi mungkar. Mudah-mudahan dua-duanya ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Gimana gimana, teman, Ustaz, semuanya. Ada yang pengen meluruskan? Qala ulama'una, berkatalah oleh ulama-ulama kita. Sim jamaah ya. Banyak pakai, oh benar Ustaz Khalil. Sim jamaah tadi. Ya. Qala ulama'una, berkata oleh ulama-ulama kita, wala yushtaratu ayyakuna mumtasilan ma ya'muru bihi, mujtaniban ma yanha anhu. Berkata oleh ulama-ulama kita, tidak disyaratkan bahwa ada ianya seseorang itu mumtasilan. Itu yang melakukan ia akan apa yang ia perintahkan dengannya, itu yang meninggalkan ia akan apa yang ia larang darinya. Nah ini kan. Jadi menurut sebagian ulama, gak disyaratkan untuk amar ma'ruf, ma'ruf itu harus kita sudah melakukannya. Tidak disyaratkan untuk nahi mungkar, kita sendiri sudah meninggalkannya. Itu syarat. Tapi dalam praktek tentunya enggak mempan ya. Kalau kita menyuruh orang sesuatu yang kita tidak melakukannya, kan orang nggak mau dengar. Begitu juga kita melarang orang lain dari sesuatu yang kita melakukannya kan. Orang kan lebih melihat apa yang kita lakukan dari apa yang kita katakan. Tapi hukum dasarnya begitu. Tidak disyaratkan bahwa ada ianya seseorang itu mumtasilan. Itu yang melaksanakan. Ia akan yang memerintahkan. Ia dengan nyaman. Itu yang meninggalkan. Ia akan sesuatu yang melarang ia dari sesuatu. Boleh kita larang orang lain, tapi kita sendiri kadang terjebak di dalamnya. Bal alaihi ayya'mura wa yanha nafsahu. Bahkan wajib di atasnya itu bahwa memerintahkan ia dan melarang ia akan dirinya. Dasarnya begitu. Artinya kewajiban pertama kita melakukannya, nyuruh orang lain melakukannya. Terhadap larangan kita melarang diri kita, kemudian juga kita melarang orang lain dari kemungkaran. Fa ini ikhtalla ahaduhuma lam yaskutil akharu. Maka bila cacatlah oleh salah satu keduanya, niscaya tidak gugurlah oleh orang lain. Maka jika cacatlah oleh salah satu keduanya, niscaya tidak gugurlah oleh yang lain. Ini maknanya Allah mewajibkan kepada kita orang tua untuk salat, wajib juga memerintahkan anak-anak salat kan. Ada juga orang tua yang kadang nggak salat, nyuruh anaknya salat, udah benar juga itu.
Artinya dia sudah melakukan satu sisi, tinggal memperbaiki sisi yang lain. Eh, Walaupun itu susah untuk jalan kalau kalau seperti itu hanya nyuruh doang. Tapi aturannya begitu hukumnya ya. Maka bila cacatlah oleh salah satu dari keduanya, keduanya dia harus melakukan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Maka bila cacatlah oleh salah satu keduanya, lam yaskutil akharu, niscaya tidak gugurlah oleh yang lain. Ini emang aneh nih. Secara teori ini susah kalau begini. Ini lebih aneh lagi. Wala yushtaratu fil amri bil ma'rufil adalatu. Dan tidak disyaratkan dalam amar ma'ruf akan adil. Jadi orang fasik pun dianjurkan amar ma'ruf. Padahal dia sendiri nggak mempraktekkan kema'rufan. Tidak disyaratkan dalam amar ma'ruf akan adil. Bal qalal imamu, bahkan berkata oleh imam. Nggak tahu imam apa ini. Wa ala muta'atil ka'si ayyungkira alal jallas. Bahkan wajib di atas orang yang mengambil piala. Mana piala di sini? Gelas khamar ya. Ka'si gelas khamar. Wa ala muta'atil ka'si. Dan bahkan wajib di atas orang yang muta'atil ka'si, orang yang meminum minuman keras. Ini bahasa terjemahan bebasnya. Oleh apa wajib? Ayung kira alal jalas. Oleh bahwa ingkarya kepada jalas. Orang yang duduk-duduk minum juga. Dia minum. Orang lain minum juga. Dia wajib melarang orang minum juga. Tapi tentunya mutaati ini bukan dia sedang minum. Orang yang dia kerjaannya minum khamar gitu ya. Melihat orang lain minum khamar juga wajib melarang. Rada aneh ini. Eh, Mudah-mudahan gitu. Ini lebih aneh lagi nih ucapan Imam Ghazali. Wa qala al-Ghazali, berkata oleh Imam Ghazali, yajibu ala man ghasiba imra'atan lidzina amruha bisitri wajhiha anhu. Wajib kepada seorang yang merampas ia akan seorang perempuan untuk berzina. Masya Allah, dia menculik seorang wanita untuk dizinahi. Oleh apa wajib? Amruha, oleh memerintahkannya si perempuan, bisitri wajihiha, dengan menutup wajahnya si perempuan darinya si manung. Kan aneh ini kan? Padahal dosa zina lebih berat daripada menutup wajah ke wajah. Nah, ini saya juga nggak paham nih penjelasannya bagaimana. Jadi intinya begitu. Artinya Allah membebankan kepada kita dua. Kewajiban melakukan dan memerintahkan orang lain untuk melakukan kewajiban. Allah melarang kita dan Allah mewajibkan kepada kita atau menganjurkan kepada kita untuk melarang kemungkaran. Tentunya dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan. Kalau kita mampu ini. Berkata oleh Imam Ghazali, yajibu ala man ghasiba mar'atan, wajib kepada orang-orang yang misalkan dia menggasap, menculik ya akan seorang perempuan untuk zina, oleh apa wajib? Amruha, oleh memerintahkannya si perempuan bisa teriwajiha untuk menutup wajahnya si perempuan darinya si mana lainnya. Susah dimengerti. Udah, kita tinggalkan amar ma'ruf ini, harus kita bahas amar ma'ruf nahi mungkar dalam judul khusus yang pembahasannya panjang lebar dengan syarat yang lengkap. Biar kita nggak salah paham. Wa fi hadzal hadisi fadlu hadhil azkari. Dan dalam ini hadis itu ada kelebihan ini zikir. Wal amri bil ma'rufi wan nahi anil munkari. Dan dalam ini hadis itu kelebihan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, mari kita antah kepada hadis. Waqad warada fi fadli tasbih ma rawahu muslimun. Dan sungguh telah datang dalam kelebihan tasbih oleh hadis rawahu yang meriwayatkan akan hadis oleh Imam Muslim an Abi Dzar, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Abi Dzar, qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi ahabbil kalam ilallah. Maukah aku beritahukan kepada kamu dengan yang paling sukanya kalam kepada Allah? Mau nggak aku beritahukan kalam yang paling disukai Allah? Inna habbal kalam ilallah subhanallah wa bihamdi. Sungguhnya sesuka-suka kalam kepada Allah, itulah subhanallah wa bihamdi. Dikit lagi kita detail. Nah. Wa fi riwayat Tirmidzi, dan dalam riwayat Tirmidzi,
Subhana rabbi wa bihamdihi. Bukan subhanallah wa bihamdihi, tapi subhana rabbi wa bihamdihi. Jauh titiknya Ustaz. Nah, kalau nggak dijelaskan Nang Sarah, kalau ada yang bertanya baru dijelaskan. Allah ukhbirukum, maukah aku beritahukan kepadamu bihabil kalami Allah, dengan yang paling cintanya kalam kepada Allah. Maknanya kalam yang paling dicintai Allah. Udah sering ini sesudah isim tafdil fa'ilnya. Jadi kalau ahabba itu fa'il pada makna sesudah ila, sesudah huruf jarnya. Yang paling cinta kalam kepada Allah. Mana paling cinta kalam kepada Allah bukan kalam mencintai Allah, tapi Allah mencintai kalam itu. Maukah aku beritahukan kepadamu dengan yang paling cinta kalam kepada Allah, maknanya kalam yang paling dicintai oleh Allah. Itu kita maknain. Jadi sesudah ahabba fa'il pada makna yaitu isim majrur dari ila. Ahabbul kalam ilallah. Bermula yang sesungguhnya yang paling cinta kalam kepada Allah. Maknanya kalam yang paling dicintai oleh Allah itu subhanallah wa bihamdihi. Ya, nah itu. Wa fi riwayat Tirmidzi, dan dalam riwayat Tirmidzi subhana rabbi wa bihamdi. Ya. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam satu riwayat bagi Imam Muslim itu anna Rasulullah, wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuila, itu ditanyakan akan Rasul, ayul kalami afdalu, bermula apa kalam itu yang lebih utama. Qala, Nabi berkata, mastafallahu limalaikatihi wa li'ibadi. Bermula kalam yang paling utama itu khobar, itu sesuatu yang telah memilih oleh Allah untuk malaikat-malaikatnya Allah, wa li'ibadihi, dan untuk hamba-hambanya Allah. Apa yang Allah pilih itu? Subhanallahi wa bihamdi. Nah, jadi wahada mahmulun ala kalamil adamiyyin. Bermula ini. Ini jawaban Nabi tadi, ayul kalami afdal. Kalam mana yang paling utama? Nabi menjawab subhanallah wa bihamdihi. Wahada mahmulun, bermula ini itu dihamalkan kepada kalam manusia. Kalam manusia ya. Wa illa, jika tidak yuhmal ala kalamil adamiyyin. Fal Qur'anu afdalu minat tasbihi wa tahlilil mutlaki. Jika tidak dihamalkan, yaitu yang dimaksud dengan kalam tadi kalam adamiyyin, fal Qur'anu, maka bermula Quran yaitu kalam Allah itu afdalu, itu lebih utama minat tasbih wa tahlil, lebih utama dari tasbih dan dari tahlil yang mutlak. Mana tahlil yang mutlak atau tasbih yang mutlak yang tidak warid dari Nabi berkaitan dengan tempat tertentu. Karena ada juga tasbih tahlil yang warid, barang siapa yang bertasbih setiap selesai sholat ya. Nah, ketika itu lebih baik kita tasbih, jangan baca Quran. Artinya ada tempatnya masing-masing. Jika tidak, maka bermula Quran itu lebih utama dari tasbih dan tahlil yang mutlak. Wa ammal ma'suru fi waqtin aw halin fal istighalu bihi afdal. Adapun bermula yang maksur yang datang riwayatnya secara khusus dari Nabi. Adapun bermula yang maksur dalam satu waktu atau dalam satu kondisi, fal istighalu bihi, maka bermula menyibukkan diri dengannya yang maksur itu lebih utama. Masya Allah. Ini titik sampai di sini Ustaz. Kalau kita lanjutkan nggak ada titik-titik lagi nih. Sudah sejam lebih 15 menit. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal mahab. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itulah Ustaz semuanya. Bagaimana Ustaz Said? Mic-nya mati Ustaz.
Mic-nya mati. Alhamdulillah Ustaz. Ada. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. ya, ya. Jadi yang salah-salah mohon diluruskan Ustaz ya. Kadang banyak salah juga, banyak rusah dalam memaknai ini. Saya nggak pandai Pak Ustaz.